Takut. Takut kenapa? Hah? Suara hantu. Enggak, semalam kan darahnya agak darah tinggi tuh, agak naik. Kamu takut ya? Takut mau disesar? Kan dibilangin santai aja, relax ya. Semalam darahnya sempat naik tiba-tiba, darah tinggi. Oh, ketakutan ya? Inilah. Udah makan dulu, habis itu kita mandi. Ntar udah mulai puasa soalnya. So slow, as if it wants to remember. Gave my heart to a stranger. Father, forgive me for it, but I don't wanna back. This pain is what it means to have it, and I'd rather be without it. Give away my heart to a stranger. Ma, dede bayinya lucu. Dede bayinya lucu. Iya dong. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Ini aku lagi di jalan. Terus ini aku bawa dede bayi. Masya Allah, tabarakallah ya guys. Nah, ini dede bayinya lahir dari seorang ibu yang belum dinamain ya? Iya, Namanya siapa? Muhammad Rabi. Atau siapa? Kata saya. Kenapa namanya Muhammad Rabi? Iya, Kenapa? Rabi aja. Gak ada arti, gimana sih? Nah, ini Bule baru melahirkan, baru banget sekitar 2 hari ya, udah pulang dan lahirannya juga secara sesar karena Bule ini masih umur 14 tahun. Gimana rasanya Bule, sakit gak? Sakit. Sekarang sakit? Masih. Masih sakit? Iya. Oh, tapi pas pas mau lahirannya nggak sakit kan? Enggak. Enggak, pas udah selesainya ya? Iya. Sakit. Oke. Nah, tadi baru masuk tiba-tiba Bule langsung bilang, "Kapan saya pulang?" katanya. Gak main pulang aja lo. Sabar. Iya. Ya, karena belum lepas jahitan. Kemarin kita tanyakan pihak keluarga juga, ya pihak keluarga bilangnya nanti abis buka jahitan aja, karena kan kalau ada jahitan kan harus buka dulu ke klinik ya kan. Udah gitu harus pengecekan dulu dan lain-lain gitu. Nah, keluarga nggak mampu dan tidak memiliki uang untuk biaya pemulihan gitu ya, Dea ya. Nah, makanya Dea harus sabar sebentar lagi sampai pemulihan, habis itu baru boleh pulang. Nah, oke. Untuk anaknya gimana nih, Dea? Apa? Untuk anaknya gimana? Gimana ya? Urusin sama Tenopi aja. Urusan sama Tenopi aja? Iya. Oh, keluarga juga bilangnya suruh urusin sama Tenopi aja ya? Iya. Katanya. Kenapa nggak mau diurus sama dia? Karena saya nggak bisa ngurusin anak. Karena dia nggak bisa ngurusin anak. Iya. Dan nggak bisa. karena faktor ekonomi ada ya. Karena itu kita harus jelaskan juga bahwa dia ini tinggal di pasar ya. Iya, pasar. Tinggal di pasar, di dalam pasar guys ya. Di dalam pasar, terus dengan kondisi yang jujur sebenarnya sangat tidak layak huni. Tapi karena ya keadaan, dia dan keluarga tinggal di situ. Ya Dar ya. Udah Iya. berapa lama di situ, Dar? Udah tahun-tahun. Udah dari kecil ya? Iya, dari kecil. Udah dari kamu kecil. Nah, terus nggak tahu nih, aku mah terserah ya pihak dari keluarga gimana. Entah mungkin Bule ini mau nanti nikah sama siapa namanya? Abdul. Sama Abdul. Iya. Atau nanti mau seperti apa, sebenarnya anak di bawah umur belum boleh nikah.
Tapi kalau mau dilakukan pernikahan itu nikahnya di bawah tangan atau menikah siri, seperti itu. Maunya gimana, nikah apa enggak? Sekolah dulu. Sekolah dulu. Jadi dari mau sekolah dulu. Iya. Nanti sama Mbak Uti dicariin homeschooling di sana ya. Iya. Atau kalau bisa ibu yang kemarin tempatnya yang adiknya sekolah di situ aja ya. Iya. Nanti aku bayar ya. Oke Der, seenggaknya Der bisa baca tulis. Iya. Nanti kalau udah oke baca tulisnya, baru deh aku masukin ke paket gitu ya. Iya. Oke guys, ini belum dikasih nama karena di akte lahirnya masih kosong. Yang jelas harinya sehat, tuh ya alhamdulillah. Ini bapaknya siapa Der? Nggak tahu bapak siapa. Hah? Nggak tahu bapaknya siapa. Kenapa nggak tahu? Nggak tahu bapaknya siapa. Karena ada beberapa orang ya. 5 orang. Ada 5 orang Iya. yang berhubungan sama kamu. Nah, Tapi kemungkinan ini dari yang mana? apa? Kemungkinan ini dari yang mana? Nggak tahu. Gak tahu juga. Iya. Oke. Susunya mana, Dar? Susunya. Ada ya? Susunya mana? Susu buat dedek? Ada. kan? Ada. Kalau nggak nanti beli deh. Ya. Oke guys, ini aku bawa ke apart dulu karena ke apart dulu ya. Iya. Tinggal di apart dulu ya. Karena Pak Daryanto mau pulang langsung ke Depok ya, biar istirahat. Nanti biar dijemput sama Mbak Rofiko ya. Mbak Rofiko masukin tadi pasien dulu. Ada 2 orang, kita dari Subang dan Karawang, seperti itu. Jai punya dede nih. Mau dinamain siapa? Ya, namain siapa? Jai, Citra mau nama siapa? Namain siapa? Namanya mau siapa? Nama dedenya. Cowok ini cowok. Ini cowok. Cowok. Namain siapa? Siapa coba? Siapa Anjay? Hah? Mama, namanya siapa? Hah? Dia gemes ya? Mau pegang nggak? Mau pegang nggak? Mau, nanti ya di apartemen ya. Kalau di mobil takut tengkurap bayinya. Kena minum. Kena minum, iya kena minum sama kena jai. Mau dinamain siapa? Zaila. Apa Zailu? How do I end up like this? Ya udah, ya Besti, ini kita angkat dulu, terus nanti kita sambil mau video call ya, video call Abdul dan juga keluarganya ya Besti. Nanti kita makasih sayang, nanti kita video call ya, Iya. keluarga ya. Tadi di telepon emaknya nggak diangkat-angkat, kayaknya kagak ada sinyal, kagak ada paket kayaknya. Ya kayaknya. Gitu, nanti sekalian telepon Abdul ya. Seperti itu Besti. Boleh ada yang mau tanyain nggak? Kenapa? Ada yang mau nanya nggak? Boleh? Ah? Ada. Apa? Saya kangen sama keluarga saya. Kangen sama keluarga? Iya. Iya, nanti pulang segera ya. Iya. Seminggu lah. Sampai kering dulu jahitannya, dibuka, nanti habis itu kita antar pulang. Iya, oke. Ya, biar sekolah. Di sekolah, nanti ya terserah kamu mau seperti apa, tapi yang jelas tidak boleh bergaul yang aneh-aneh lagi. Iya. Dengar nggak? Enggak dengar. Masih mau bergaul yang aneh-aneh lagi nggak? Enggak. Yakin ya? Ya kan, yakin. Boleh ya, jangan sampai saya udah percaya sama kamu nanti bikin kecewa saya. Iya. Nggak boleh ya? Oke, Besti, kita arah apart dulu ya. Nanti bismillah dedenya jadi anak yang berguna untuk orang tuanya kelak. Terus dia sehat-sehat yang jelas, jadi anak yang pintar, menjadi anak yang beruntung di kemudian hari, terus soleh ya, karena laki-laki.
dan apapun yang dicita-citakannya bisa tercapai kelak ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, bestie, kita di jalan dulu, nanti kita video call pada saat di apart. Jadi untuk kalian Look out, here she comes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku lagi di studio, ini sama Bule dan juga keluarganya. Bule setelah melahirkan, berapa hari ya Bule? 3 hari gitu. Dari Dan hari Minggu kemarin. iya, dan perutnya juga masih agak sakit ya, bekas luka jahitannya masih basah. Nanti kurang lebih 7-10 hari kalau udah kering dibuka jahitannya gitu. Ke rumah sakit lagi sambil kontrol kondisi jahitannya Bule gitu. Nah, oke, ini Bapak gimana Pak? Jadi ini kan saya tanya Bule maunya gimana? Bule katanya maunya apa Bule? Bule mau sekolah. Ya oke lah, kalau emang Bule maunya sekolah, Bapak turutin. Gitu aja udah. Kalau Bapak ya terserah Bule aja. Yang penting Bule harus yakin dan nurut sama orang tua gitu. Pitanya Bapak ya cuma satu. Kalau Bule nakal lagi, telepon saya aja Pak, nanti saya bawa lagi Pak. Oh iya, kalau Iya. bisa langsung aja dikirim aja ke Pati Barak ya? ODGJ. Ke barak Ke militer. barak militer langsung diopres gitu. Di mana? Dipres langsung di situ. Iya. Sama daripada dia masih ngebandel lagi dan dia nggak nurut lagi dan dia nanti kena dampaknya seperti itu lagi, hamil lagi, mending langsung aja dikirim ke markas militer aja langsung. Betul. Nah, gimana? Langsung mau kepalanya gitu. Takut mau nggak? Enggak. Nah, iya. Nah berarti kamu gak boleh nakal lagi ya. Gak boleh bergaul sama laki-laki lagi. Kalau ketahuan boleh hubungan sama laki-laki yang nggak jelas. Nanti boleh Bapak kirim langsung ke Tenovi. ke Tenopi, langsung dihubungin langsung ke markas TNI aja ya. Suruh betul. aja Oke. Ya. Jadi salam dulu deh. Gimana? Nah, Nggak mau. Gitu ya. Jadi Bule katanya mau sekolah lagi, tetap kekeh dia mau sekolah. Dan aku tanya mau nikah apa enggak, kata Bule nggak mau nikah dulu ya. Karena masih anak di bawah umur juga, jadi mungkin insya Allah nanti kita cari paket ya yayasan untuk Bule bisa sekolah. Dan mungkin kalau misalnya nanti di tempat siapa ibu yang kemarin itu, kalau bisa sambil ngajarin Bule, kan ini paketnya seminggu sekali. Tapi kan kalau ibu itu kan bisa ngajarin setiap hari, sekalian ngantar adiknya. Iya. Biar bisa baca tulis gitu Bu. Dia bisa, kalau baca bisa. Tapi harus lancar, kalau lancar belum bisa Pak. Gitu. Cuma ada satu yang keganjilan ini. Dia ada kesalahan. Masa sih saya pakai dia gitu, disuruh mamanya. Kan Iya. saya bingung. Nah itu yang saya nggak habis pikir. Gitu. Emaknya nyuruh bapaknya begitu, nggak mungkin. Itu makanya saya nggak habis Iya. pikir gitu. Iya. Maksudnya gimana Pak? Waktu itu kan Iya. saya merasa tertuduh juga gitu, karena Iya. ucapan dari anak katanya di rumah, katanya dipakai sama bapak, disuruh emak gitu. Nah itu saya nggak, yang saya jadi bingung Iya. gitu. Saya Jadi, nggak berasa, iya. yang berasanya nyuruh ini pakai anak saya. Gitu. Tapi emang Bapak ngelakuin? enggak pernah. Cuma saya, Mungkin dianya lagi halu kali Pak. iya, Kan dia kan sempat ngobat ya Bule? iya. Soal Tapi obat mah hal-hal seperti itu tetap saya sadarin, karena biarpun bagaimana dia itu kayaknya kena gangguan mental gitu. Jadi dari segi pembicaranya pun ngaco gitu. Iya. Jadi tetap saya nyadarin semuanya. Saya nggak ambil emosi, jadinya nggak ambisi buat nanti saya ancam dia, enggak. Tetap maafin dia. Biarpun bagaimana dia tetap saya sayangi. Karena saya juga harus bisa memperhatikan dia. Oke. Saya harus bisa memaafkan dia. Oke. Jadi adanya Bule, saya udah sekolahkan ya Bu ya. Sampai sekarang masih sekolah. Alhamdulillah ya. Dan saya sih jujur
kalau boleh mau sekolah, saya pasti bakal support terus ya, karena kan emang bagus untuk pendidikan gitu. Supaya bule juga nggak bergaulnya aneh-aneh Pak, supaya dia tahu ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Kalau misalnya dia nggak sekolah, dia nggak tahu Pak benar salahnya, gitu ya. Nah, karena saya tanya lagi sama Teh Nopi ya, maaf ya. Ini karena masalahnya nih pelaku dalam 7 orang itu siapa-siapa ya kalau bisa? Itu Pak tanya. Apa iya 7 orang? 7 orang. Itu tadi kan Kan dalam tadi malam ngomongnya 7 orang. 5 orang. 5 orang. Lah katanya 7 orang gimana? Nah ya itu makanya yang bingung yang mana. Apakah iya itu? Tadi malam ngomongnya 7. Nah Saya bingung sama siapa yang kedua lagi tuh. Oh. coba Iya. siapa-siapa tolong disebutkan nanti. Kalau emang harus dicari orangnya ya Harus siap. bikin laporan polisi Pak. Iya, kalau kayak harus gitu. bikin laporan polisi. Kalau nggak mau dicari ya terserah. Bapak juga mau minta bantuan Tenopi juga. Tenopi ini minta bantuan yayasan. Kalau emang harus ada TKP, olah TKP gitu. Harusnya kan bikin laporan dulu dan harus lengkap nama-namanya. Gitu. Kalau nggak lengkap nama-namanya itu nggak bisa. Ya kan Teh? Boleh tahu nggak? Boleh aja nggak tahu Pak, Nah. nama samaran semua. Makanya sama orang tua tuh ya mohon harus jujur. Jujur semuanya sifat itu terbuka. Dibilang sama orang tua gini ngeyel dan bohong. Jadi selama ini selalu banyak bohongnya. Ya akhirnya saya kecolongan, dampaknya begitu. Karena dia itu dari segi pembicaranya itu banyak bohong. Jadi bingung juga kayaknya. Nah, Pak, terus ini gimana kita obrolin soal anaknya bule ya Pak? Ini anaknya bule yang ada di belakang. Ya, Kan belum dinamain juga gitu ya. Saya juga kalau nyari nama kan juga harus ada arti yang bagus dalam agama ya. iya. Jadi nggak main asal Muhammad Saifuddin misalnya. Kemarin dia bilang Muhammad Robi ya? Wah, Iya. Kamu bilang Muhammad Robi artinya apa? Nggak tahu kata dia. iya sama. Jadi harus ada artinya menurut saya. Nah, tapi kalau menurut pendapat saya, ide saya, semua saya pasrahkan pada Tenopi, pemilik yayasan tersebut gitu aja udah. Masalah nama terserah juga. Oke. Jadi mungkin saya ulang kembali bahwa pihak keluarga menyerahkan anak bule itu kepada Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan ya Pak? Iya, Oke. ya karena sayanya emang ya Kak Nopi juga tahu kan ngelihat kondisi saya seperti apa. Saya juga kagak mungkin harus merawat bayi ini dan karena kebanyakan bapaknya saya juga bingung. Saya juga malu. Sekarang untuk merawatnya saya juga malu. Karena bapaknya banyak banget ini, ada 5 yang mana? Jadi kan kagak mungkin itu harus ngakuin satu persatu kan. Yang mendingan udah dipasrahkan aja kepada tim yayasan Kak Nopi. Itu aja udah. Semua saya pasrahkan kepada Kak Nopi semua. Nah, sekarang saya tekad saya udah bulat dan juga saya semuanya udah dibantu sama tim yayasan terutama Kak Nopi sendiri yang saya hormati ya. Masalahnya saya emang orang nggak mampu dibantu sepenuhnya sama Kak Nopi ya, semuanya jadi saya pasrahkan kepada Teh Nopi sendiri.